Nah, jadi ini adalah anting togenya. Nah, jadi aku mau tunjukin gimana setelah antingnya dipakai, kira-kira seperti ini. Untuk dipakai dewasa pun dia bagus banget, lucu. Nah, lalu kenapa sih anting ini disebut dengan anting toge? Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review perhiasan emas dan kali ini aku punya anting toge. Penasaran kan dengan namanya yang lucu? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku bisa lebih semangat untuk ngasih informasi yang inovatif dan informatif kepada kalian tentang emas lainnya. Tadi aku udah bilang sebelumnya, jadi hari ini aku akan review perhiasan emas dan kali ini aku mau review anting toge. Nah, kenapa sih aku pengen banget untuk review anting toge ini? Jadi anting toge ini tuh merupakan salah satu jenis perhiasan yang sangat inovatif. Jadi kenapa aku pengen review? Karena keinovatifannya itu sendiri. Nah, sebenarnya anting toge ini tuh pertamanya diciptakan di Korea Selatan. Dan ini tuh sebenarnya ditujukan untuk anak-anak balita ataupun anak-anak kecil ya. Jadi kayak memang lebih ditujukannya itu untuk anak kecil di bawah umur. Kenapa? Karena para moms pasti udah mengerti banget karena anak kecil tuh bener-bener kalau misalkan pakai perhiasan pasti aja ada yang hilang. Mau pakai anting, mau pakai gelang, mau pakai cincin. Anting aja lepas apalagi gelang dan cincin, betul. Nah, jadi ini tuh udah umum banget kalau misalkan para moms yang anaknya itu kehilangan anting, apalagi bayi. Kalian tahu sendiri kalau para bayi itu kan tangannya tuh gerak motoriknya masih sesuka mereka. Jadi kayak banyak yang bahkan aku sih belum punya anak, namun banyak sekali mendengar kalau para moms itu bayinya suka narik dari antingnya itu sendiri. Dan itu tuh hal yang paling mudah membuat si anting itu lepas. Apalagi anak kecil juga kan, kayak main, mereka bisa bergerak sesuka mereka, tangan ngapain, gerak-gerak sana sini, bertabrakan sama temennya. Itu kan bisa jadi kalau misalkan kena bagian kuping atau telinga, itu kan anting itu kemungkinan besar bisa jadi lepas. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari produsen perhiasan yang memperuntukkan anting toge ini untuk dewasa juga loh. Jadi memang yang suka kehilangan anting itu sendiri bukan cuma anak-anak aja ya. Jadi berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku tuh memang pengguna anting yang gak pernah aku lepasin. Tidur pakai, mandi pakai, lalu aktivitas apapun aku pakai. Walaupun memang aku suka ganti-ganti juga sih, tapi memang aku gak pernah lepasin. Jadi aku ganti, aku pakai anting yang baru lagi. Jadi memang selalu anting itu gak pernah aku lepasin. Karena banyak yang bilang sih katanya kalau misalkan kita nggak pakai anting terus, kadang-kadang lubang si anting itu lama-lama bisa jadi mengecil, atau bahkan kalau untuk bayi atau anak-anak bisa jadi nutup lagi, katanya sih gitu. Jadi mungkin yang kalau baru ditindik katanya bisa jadi lepas lagi. Jadi aku sih gak pernah mau ngelepasin karena katanya kalau misalkan udah lama nggak pakai anting lagi tuh bakalan jadi sakit lagi karena lubangnya mengecil. Nah, tadi aku udah bilang, jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri tuh suka juga loh anting aku lepas. Jadi kayak beberapa kali lah, memang nggak gitu sering karena aku memang orangnya agak apik. Tapi hal yang selalu bikin anting lepas itu mandi. Jadi kayak kalau mandi itu tuh kemungkinan lepas anting tuh besar banget karena pas mandi tuh kita kan kucak-kucak rambut ya, apalagi habis keramas, dan itu tuh sering banget anting tuh kesangkut di anduk. Aku aja yang seapik itu, kalau di bagian kuping tuh aku pet-pet doang, itu tuh kadang-kadang nyangkut aja gitu. Dan waktu itu pernah sekali, jadi antingnya tuh longgar, udah memang mau lepas, cuman waktu mandi memang masih terpasang, setelah mandi masih terpasang, namun ternyata jatuhnya saat di kasur. Jadi kayak mungkin memang udah mau lepas, aku tidur, lepasnya tuh malah di kasur. Jadi kayak waktu itu aku panik, aku carinya kamar mandi karena paling mungkin tuh jatuh di kamar mandi. Taunya ada di kasur. Itu aku udah nyari kemana-mana. Aku udah pasrah, taunya ada di kasur. Nah itu tuh sering terjadi. Apalagi aku tuh sempet suka naik motor. Jadi pertama kali aku mulai sering naik motor, kalian kan selalu pakai helm ya. Nah itu kalau helm tuh kemungkinan besar
jenis anting tertentu yang misalkan dia bentuknya agak menonjol, itu tuh suka banget kesangkut di helm. Itu aku udah beberapa kali dan untungnya dia nyangkut di jaket aku. Jadi ya itu untungnya jadi nyangkut di jaket, jadi gak hilang. Nah, tapi kan kemungkinan untuk menghilangnya itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk dewasa pun sebenarnya anting juga suka aja lepas. Nah, jadi ini tuh juga banyak yang sekarang diperuntukkan untuk dewasa. Nah, lalu kenapa sih anting ini disebut dengan anting toge? Nah, jadi filosofi namanya itu sendiri diambil dari bentuk anting ini sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa anting ini itu memiliki bentuk seperti toge. Kira-kira bentuk antingnya itu seperti ini. Nah, kita bagi aja. Jadi dia ada bagian kepalanya atau yang biasa menjadi hiasan bagian depannya. Kayak gini, yang bakal tampak di depan. Lalu ada bagian batangnya yang akan masuk ke kuping kita atau ke daun kuping. Lalu ada bagian pengaitnya yang berbentuk bulat. Nah, kita potong saja bagian depannya karena bagian kepalanya itu kan bisa jadi berbentuk bermacam-macam. Jadi kenapa orang menganggap itu berbentuk toge itu diambil dari bagian batang sampai dengan bagian pengaitnya. Jadi kalau misalkan toge kan bentuknya tuh kayak ada kepala lalu ada badannya. Nah, ini tuh juga bisa dianggap seperti itu. Jadi ada kepala tuh bagian pengaitnya tuh disebut seperti kepala, lalu ada bagian batangnya. Jadi bisa dikatakan ini berdua tuh katanya sih mirip. Aku sih masih belum menganggap itu sebenarnya benar-benar mirip sih, cuman ya bolehlah kita katakan mirip. Cuman sih aku baru mikir juga sekarang, kenapa ya nggak disebut kayak korek api aja? Sebenarnya mirip juga sih kayak korek api. Cuman mungkin gini sih, kalau toge lebih gampang. Kayak misalkan aku mau ke toko emas, terus aku bilang, Mbak mau cari anting toge? Mbak mau cari anting korek api? Ya memang korek api sama toge lebih cepat disebut toge. Oke, kita ambil toge aja. Jadi aku setuju aja sih, kita kasih sama dia dengan anting toge. Nah, setelah ini aku akan tunjukin juga ke kalian si bentuknya itu sendiri supaya kalian langsung ke gambar aja ya gimana si bentuk anting toge itu sendiri. Namun untuk pemakaiannya sendiri, cara menggunakan dan melepaskannya nanti aku akan jelaskan di video setelah ini. Aku akan coba langsung aplikasikan ke bayi karena memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk keponakan aku yang mau lahir. Jadi memang dia belum lahir tapi aku pengen ngasih, jadi ini memang diperuntukkan untuk keponakan aku. Nah, jadi nanti aku akan tunjukin setelah keponakan aku lahir. Nah, jadi ini adalah anting togenya. Tadi aku bilang ini bagian kepalanya itu yang berbentuk bulat, lalu ini adalah tangkainya dan ini adalah pengaitnya. Jadi yang orang sebut dengan toge tuh bagian segininya ya. Jadi tuh segini tuh disebut dengan toge. Jadi bagian kepalanya itu kita buang karena ini kan bagian kepala itu bisa bermacam-macam banget bentuknya, mau karakter kartun, mau bintang, mau kelinci, mau apapun tuh bisa. Jadi yang selalu sama tuh kan bagian belakang ini ya. Jadi orang-orang tuh sebut ini toge. Tapi kalau kata aku sih ini lebih kayak yang dirawon ya togenya, yang jadi masih baru keluar akarnya tuh baru keluar sedikit banget. Yang kepalanya tuh masih gede banget. Intermezzo aja sih. Nah, lalu ini bagian pengaitnya itu sebenarnya bisa digeser-geser atau di kayak agak sedikit diputer gitu. Cuman kalian harus tetap berhati-hati karena itu tipis banget. Dan kalian pasti agak bingung kan ya dengan cara pakainya. Jadi tadi aku udah bilang nanti aku akan jelasin cara pakainya di video terpisah. Nah, jadi aku mau tunjukin gimana setelah antingnya dipakai, kira-kira seperti ini. Untuk dipakai dewasa pun dia bagus banget, lucu. Tuh. Terus nanti ini tuh bagian belakangnya tuh akan kelihatan seperti ini. Ya, jadi kayak ada bagian loopnya. Loopnya itu di bagian belakang kayak gini. Nah, jadi nanti aku akan tunjukin cara pakainya juga. Kalian boleh tonton video setelah yang ini ya.
Lucu banget kan, dan aku akan tunjukin nih, ini bener-bener ya, anting ini tuh nggak akan bisa lepas, susah banget untuk lepas. Jadi ini aku tarik kayak apa juga, ini agak sakit sih emang, cuman aku pengen nunjukin ke kalian, ini tuh nggak akan bisa lepas nih, lihat aku tarik kayak apa juga dia nggak bisa lepas, walaupun dia udah, ya ampun ini aku anting sampai sakit tuh, lihat udah ditarik sampai lubangnya merah juga, ini dia nggak bisa lepas ya, karena dia tuh nahan, bener-bener nahan. Jadi buat kalian yang punya anak, jadi para moms yang punya anak tuh jangan pernah khawatir kalau ini anting suatu saat bisa lepas, karena ini tuh bener-bener kuat banget, sekuat itu, mau ditarik, mau diapain, mau digesek tuh nggak bisa, ini bener-bener nggak bisa, ini sakit banget, aku tarik pun udah sakit banget. Kira-kira seperti itu. Aku udah nunjukin gimana si pemakaiannya. Jadi sebenarnya pakai dewasa pun ini masih cocok. Jadi kalian yang suka sama anting kayak gini juga, yang takut hilang, boleh banget untuk dibeli. Nah, untuk anting toge itu sendiri aku beli di Semar Jawa. Jadi ini memang tempat favorit aku banget untuk membeli perhiasan. Kenapa? Karena worth it banget. Dia itu harga jualnya oke, jadi nggak tinggi, dan dia terima buybacknya lagi itu bagus. Jadi kalau untuk investasi, beli di Semar Jawa ini menurut aku oke banget. Jadi aku kenapa suka banget untuk beli di Semar Jawa ini. Nah, aku juga sempat untuk unboxing membeli LM di Semar Jawa ini. Jadi kalian yang mau penasaran, pengen tahu unboxingnya seperti apa, aku buatkan link di information di atas ya, kalau misalkan kalian penasaran lihat gimana mereka buat kemasannya itu dengan sangat rapih, jadi tiba di kita tuh selamat. Jadi kayak aku ngerasa ini cara dia packingnya itu oke. Nah, ini aku akan tunjukin ke kalian si emasnya. Jadi memang sebenarnya ini tuh mereka selalu bentuknya seperti ini. Ini emasnya. Jadi sebenarnya emasnya itu waktu dikirimin ke aku itu dia masih memiliki aluminium foil, cuman ini karena udah aku buka jadi dia udah nggak ada aluminium foilnya. Jadi ini memang emasnya itu udah dikasih pouch kayak gini. Nah, terus dia tuh selalu menyertakan dengan sertifikat ataupun invoice-nya. Jadi waktu itu aku memang belinya 2 barang. Ini aku beli 2 barang, jadi dia ada, oh enggak, ini 1 barang. Jadi ini memang benar-benar milik barang dari anting ini. Nah, ini jadi adalah invoice dan juga sertifikatnya. Di sini tuh dari Semar Jawa, tadi aku udah bilang, dan bisa dilihat ini barangnya disebut dengan sprouts, atau sprouts itu kan berarti kecambah ya. Nah, makanya disebut dengan anting toge. Terus ini kadarnya aku 75. Terus di sini ada beratnya 0,5 gram. Terus ada kodenya apa, terus ukurannya. Tapi karena ini hanya satu ukuran aja, jadi dia nggak ada ukurannya. Terus selalu ada fotonya. Terus harga per gramnya itu per hari itu, waktu itu aku pernah beli di harga 787.000. Jadi karena dikaliin 0,5 gram, langsung ini harga jumlahnya 393.500. Nih aku paling sukanya dari si Semar Jawa ini tuh dia nggak ada ongkos. Jadi kalau kalian ada toko yang kena ongkos, dia itu sama sekali bener-bener nggak punya ongkos gitu. Nah, untuk potongannya sendiri sebenarnya si Semar Jawa ini mengenakan potongan 10%. Jadi misalkan nih kita beli hari ini harganya 787.000. Terus kita jual lagi, potongannya itu 10%. Jadi berarti kan diterima dengan harga berapa ya? Kalau dihitung jadi ya potong lagi 78.700 rupiah. Jadi kira-kira potongannya segitu dari per gramnya. Namun karena ini pas beli aku harganya 393.500, jadi kena potongan kira-kira 39.350 rupiah. Dan aku suka banget, jadi kalau misalkan nih harga emas besok naik, dia akan terima dengan harga emas besok. Jadi misalkan harga emas tiba-tiba besok harga per gramnya itu anting jenis ini diterima dengan harga 800.000. Jadi kita misalkan 800.000 dipotong 10%. Jadi harganya diterima dengan per gramnya itu 720.000 rupiah. Walaupun memang belum setinggi dengan harga yang kemarin kita beli, tapi kan at least dia selalu ngikutin harga emas. Jadi kalau misalkan suatu saat harga emas sudah 1 juta,
mungkin ini bisa diterima dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pas kita beli gitu. Itu sih keuntungan kenapa beli di Semar Jawa ini. Jadi aku sampai saat ini tuh memang sering banget untuk beli di Semar Jawa ini karena dia bakal nerima harga emasnya itu sesuai dengan harga pasarnya lagi dan gak kena potongan ongkos sama sekali, yang dimana banyak banget toko yang selalu menggunakan ongkos. Nah, setelah tadi aku udah kasih tahu ke kalian semua, jadi ini merupakan anting yang sangat inovatif. Kenapa? Karena aku tuh memang seneng untuk bawakan materi-materi yang bukan cuma bagus modelnya aja, tapi memang yang inovatif secara dari penggunaan juga. Jadi ini tuh merupakan salah satu anting yang sangat inovatif banget karena dia itu menjawab dari keluhan kita yang kalau misalkan pakai anting itu suka lepas-lepas aja. Nah itu tuh hal yang paling mengesalkan karena kalau satu hilang, satu lagi tuh udah jelas nggak akan pernah bisa dipakai. Nah terutama nih untuk para moms yang paling sebel kalau misalkan beliin perhiasan untuk anak ataupun untuk bayinya, karena anak-anak itu sering banget kehilangan perhiasan yang mereka gunakan. Ini tuh menjawab pertanyaan banget kalau para moms takut kalau anting dari anak-anak kalian hilang. Nah ini tuh nggak akan pernah terjadi karena dari bentuknya itu sendiri dia akan menjaga si anting ini untuk tidak hilang. Dikarenakan anting toge ini memiliki berat yang ringan juga, jadi harganya itu juga cukup terjangkau banget ya. Nah jadi untuk kalian yang mau beli, boleh banget untuk cari langsung di toko-toko terdekat di kota kalian atau toko-toko langganan kalian semua. Thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa dukung aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Jangan lupa, nanti aku akan kasih tunjuk ke kalian gimana caranya untuk menggunakan dari anting toge ini. Jadi nanti aku akan tunjukin gimana lepasin dan juga pasang dari anting toge ini. See you in the next video, bye-bye!